warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelas PTIK angkatan 2020 dengan NIM 2002 0950 2023. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 teori belajar dan pembelajaran. Salah satu dari 5 teori belajar dan pembelajaran yaitu ada teori belajar dalam aliran behaviorisme. Dalam teori belajar dalam aliran behaviorisme ini, di mana termasuk di dalamnya teori pengkondisian oleh Pavlov. Saya akan fokus menjelaskan mengenai teori pengkondisian oleh Pavlov ini. Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasannya, langkah baiknya kita mengenal lebih dekat siapa itu Pavlov. Jadi, Ivan Pavlov atau Pavlov adalah seorang fisikologi dan dokter Rusia. Ia dilahirkan 14 September 1949 di Rjasan, sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Adapun teori pengkondisian oleh Pavlov, yaitu teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimen. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Sinyal netral yang dimunculkan berupa suara nada tertentu. Adapun refleks alamiah yang muncul merupakan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Ivan Pavlov sendiri terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Teori pembiasaan klasikal atau classical condition ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1999. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Bertitik tolak pada dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Yang pertama ada fase akuisisi, yang merupakan fase belajar permulaan dari respon kondisi. Sebagai contoh, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengkondisian suara lonceng. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kecepatan conditioning selama fase akuisisi. Faktor yang paling penting adalah urutan dan waktu stimuli. Teori yang kedua yaitu fase eliminasi. Sekali telah dipelajari, suatu respon dengan kondisi tidaklah diperlukan secara permanen. Istilah extinction atau eliminasi digunakan untuk menjelaskan eliminasi respon kondisi dengan mengulang-ulang stimulus kondisi tanpa stimulus utama. Jika seekor anjing telah belajar mengeluarkan air liur karena adanya suara lonceng, peneliti dapat secara berangsur-angsur menghilangkan stimulus utama dengan mengulang-ulang bunyi lonceng tanpa memberikan makanan sesudahnya. Yang ketiga ada teori fase generalisasi, di mana setelah seekor hewan telah belajar respon kondisi dengan satu stimulus, ada kemungkinan juga ia merespon stimuli yang sama tanpa latihan lanjutan. Jika seorang anak digigit oleh seekor anjing hitam besar, anak tersebut bukan hanya takut kepada anjing tersebut, namun juga takut kepada anjing yang lebih besar. Fenomena ini disebut generalisasi. Stimuli yang kurang intens biasanya menyebabkan generalisasi yang kurang intens. Sebagai contoh, anak tersebut ketakutannya menjadi berkurang terhadap anjing yang lebih kecil. Teori yang keempat ada fase diskriminasi. Kebalikan dari generalisasi adalah diskriminasi, yaitu ketika seorang individu belajar menghasilkan respons kondisi pada satu stimulus namun tidak dari stimulus yang sama, namun kondisinya berbeda. Sebagai contoh, seorang anak memperhatikan respon takut pada anjing galak yang bebas, namun mungkin memperlihatkan rasa tidak takut ketika seorang anjing galak diikat atau terkurung dalam kandang.
Baik, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Pavlov misalnya agar siswa menguasai materi tertentu, siswa diberikan stimulus tertentu yang dapat dikondisikan. Misalnya, belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Guru memberikan soal kepada siswa, bila siswa dapat menjawab dengan benar, maka siswa diberi hadiah berupa tambahan nilai. Diharapkan dengan hadiah tersebut, anak akan semakin semangat belajar, sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi, siswa tetap semangat untuk belajar. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.